Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi setelah sekian lama. ANS TV nggak upload sama sekali ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari pecinta bus. Siapakah mereka? Mari kita berkenalan. Oke teman-teman, jadi di sini sekarang di sebelah saya udah ada salah satu penggemar dan penikmat bus. Kita mungkin bisa kenalan dulu. Siapa nih? Boleh kenalan Bu? Halo, nama saya Fadri. Halo, nama saya Irfan. Saya Ibu. Oke teman-teman, tadi udah kenalan ya, ada Bang Fadri, Bang Nurman, dan Bang Ibu. Abang-abang, terima kasih banyak nih udah nyempetin waktunya buat datang untuk kita sharing mengenai bus ya. Kita mau tahu dari sudut pandang penikmat bus mengenai perkembangan bus sekarang, terutama juga di PPKM. Tapi sebelum kita nyambung ke situ, kita mau tanya dulu nih ke Bang Fadri, Bang Nurman, Bang Ibu. Mereka tuh awalnya gimana sih suka sama bus, menjadi penggemar dan penikmat bus? Kita mungkin pertama nanya ke Bang Fadri dulu ya. Jadi yang mau ditanya itu pertama, kenapa sih awalnya tertarik sama dunia bus? Karena kan Ian tuh pertama kali terjun ke ANS ini kan pernah tuh lihat kayak orang tuh tiba-tiba bus mundur di videoin, tuh kaget gitu, oh apa ya? Maksudnya bus ini kan bukan kayak mobil supercar gitu. Nah itu kenapa sih tertarik cinta akan dunia bus itu awalnya gimana sih? Oke, kalau untuk saya pribadi sih memang dari awalnya senang sama bis itu karena suka pulang kampung ya, intinya kan dulu karena kita suka pulang kampung, Jakarta Padang, naik bis karena memang salah satu transportasi yang cukup terjangkau ya kalau bis itu dibandingin yang lain. Selain itu kalau naik bis itu kita bisa lihat ke daerah-daerah orang gitu, karena kan dari Jakarta ke Padang itu jarak tempuhnya cukup jauh ya, pada dulu tuh bisa sampai 40 jam, sekarang udah tol bisa lebih cepat. Nah itu kita bisa lewat Lampung, Palembang, Jambi sampai Sumbar, itu punya sensasi tersendiri aja gitu kalau kita naik bis itu, bisa tahu daerah orang. Terus juga bis itu kan juga nyaman ya dibanding kalau misalnya kapal laut yang lebih lama. Kalau naik bis itu kita fasilitasnya udah bagus, apalagi sekarang ini yang udah ada lebih lega ya, backrest, AC segala macam, jadi ya kita nyaman di jalan. Lo tuh berarti awal banget suka dunia bus tuh pas umur berapa? TK lah. Serius ya? TK. Saya umur 4-5 tahun tuh udah seneng banget karena memang orang tua juga sering pulang kampung dulu kan, suka naik bis. Jadi ya sering diajak sini-sini, lama-lama emang hobi juga gitu kan. Wah seneng nih jalan-jalan gitu. Jadi sampai sekarang akhirnya masih tetap suka. Sampai sekarang ya? Walaupun berjam-jam di jalan tuh ternyata nyaman juga ya? Sangat nyaman. Oke, sekarang ke Bang Nurman nih. Kalau Bang Nurman, kenapa nih Bang awalnya bisa suka dunia bus? Kan Nurman yang lebih lama ya, lebih tua dari Bang Fadri dan Bang Ibu. Berarti pecinta awal banget nih. Kenapa sih bisa suka dunia bus? Sebenarnya bis itu unik ya, kendaraan besar yang bisa ngangkut orang banyak, juga salah satu transportasi utama rakyat ya. Apalagi zaman dulu gitu, ketika ada pesawat mahal, mau nggak mau pilihan utama untuk pulang kampung yang utama ranah Minang itu ya bis gitu. Iya. Jadi memang keluarga pun dulu memang sering pulang juga naik bis gitu. Jadi langganan untuk transportasi darat, ya jalur darat ke pulang kampung, ya pilihan utamanya bis. Terus juga memang selain unik bisa mengangkut orang banyak, juga secara desain juga memang berbeda dengan mobil-mobil biasa gitu kan. Iya beda banget gitu, secara mobil dan lain-lain gitu kan. Itu salah satu hal yang menarik sih bagi saya gitu, tentang dunia perbisan ini. Tapi kalau misalkan Bang Nurman lagi lihat bus itu menyenangkan hati, jadi berarti ketika lagi penat ada bus gitu. Oh iya pasti. Begitu. Iya. Jadi kalau kita lagi bosan atau misalkan lagi stres pekerjaan, ya kalau penggemar bisnis ini mungkin sama-sama kita tahu tempatnya lah, terminal gitu kan. Melihat bis aja sudah melepaskan penat, melepaskan rasa bosan, itu yang
salah satu refreshing untuk kita lah. Iya betul. Dan ini pun kenal berarti udah dari lama juga ya Bang Ibo, Bang Fadri. Iya, alhamdulillah udah lama sih. Dari situ juga jadi tim silaturahmi. Iya, seperti keluarga jadinya gitu. Ini soalnya sempat bingung juga, maksudnya bus itu maksudnya kan banyak transportasi ya, transportasi darat, transportasi bus, ada laut, juga ada pesawat gitu kan. Dan ternyata memang bus ini banyak penggemarnya, sampai ada fanpage-nya juga lah semuanya kan, ada manianya gitu kan. Tapi berarti bukan karena awalnya kayak naik bus ini karena harga lebih murah dari pesawat, bukan karena itu. Enggak, memang ada keunikan tersendiri lah untuk dunia perpisahan. Oke, kita yang paling muda satu lagi nih, tanya ke Bang Ibo. Yes. Bang, abang suka naik bus, suka per dunia bus lah sih. Ya kalau basicnya tuh pasti semuanya kita tuh di Bismania pasti rata-rata sama. Awalnya tuh pasti karena frekuensi kita menggunakan bis itu sering. Oke. Pada historical masa lampau. Mungkin kalau dulu orang-orang tua kita pulang kampung sering naik pesawat, mungkin jadi Indoflyer gitu. Cuman karena emang basicnya dulu kita emang awalnya dari kecil tahunya tuh kalau emang pulang kampung tuh naik bis gitu kan. Jadi di situ dulu awalnya tuh kan. Kalau udah perkembangan ketika kita sekolah, kita kerja, itu ya karena udah timbul rasa nyaman sih sebenarnya. Rasa nyaman, jadi ya udah kayak lifestyle aja gitu. Jadi ya kalau kita butuh, kita stres kata Bang Nurman tadi kan, kita udah capek kerja, capek dulu kuliah, sekolah. Kalau dulu kuliah, sekolah mungkin pengen naik bis, waktu banyak duit nggak ada. Kalau sekarang kerja ada ya, duit ada, cuman waktu yang nggak ada kayak gitu. Jadi ya cuman balik lagi sih, salah satunya tuh pasti ada lah. Kalau udah jadi bagian dari lifestyle pasti ada value editnya juga lah kita buat naik bis. Kalau yang kita aku sendiri sih kayak ya kita tuh dari dulu nyobain naik bis tuh kayak nambah apa ya, sense kita tuh terhadap lingkungan sekitar gitu loh. Kita ngeliat kayak nggak semuanya tuh indah gitu loh. Ada banyak kita ngeliat orang gimana di jalan, kita ketemu banyak orang di mulai dari terminal, pelabuhan, rumah makan. Jadi kita banyak belajar sih dari sana, kalau yang kita akuin, dan itu sih berguna sih sampai saat ini gitu. Kita karena yang pasti kan nambah teman, nambah keluarga, tali silaturahmi, itu yang pasti sih. Iya betul sih, di bus itu kan masih ramai, kita sama waktu pasti ngobrol ya. Perjalanan juga bisa berapa 24 jam lebih lah ya. Iya 24 jam sekarang apa dulu Pak? Tapi dari mobil keluar situ bisa langsung akrab tuh. Pulang ke sana nggak kenal nih mobil. Ada yang sampai nikah ya? Teman kita ada yang sampai nikah. Serius? Iya. Gila guys. Ketemu jodoh di bis ada. Cuman kalau kita sih nggak ada ya ketemu. Jadi bus ini benar-benar maksudnya mempersatukan silaturahmi ya. Kalau kenal nggak kenal, tiba-tiba pulang ke situ dikenal. Karena balik lagi emang kita tuh udah jadi salah satu lifestyle kita, udah jadi kayak hobi. Beda kalau cuma kayak kebutuhan doang, oh gue butuh buat pulang kampung naik bis, itu beda. Kalau itu kan udah jadi lifestyle, karena nggak butuh aja kita pergi gitu. Suka dari bus mana tahun berapa? Ya sama kayak abang-abang bisnis kan pasti kita basicnya frekuensinya dulu pertama kali nyobain naik bis dari itu ya waktu dari kecil lah, dari kita belum sadar. Dari belum sadar tuh udah belum sadar kalau naik bis itu capek gitu, naik bis itu gimana kan duduk di iya, atas gitu kan. Duduk di atas. Makanya rata-rata mungkin ada dulu kalau yang udah dari kecil naik bis, cita-citanya pengennya kalau nggak jadi supir jadi kenaik. Iya sih. Karena dia itu kan awalnya. Cuman pas udah sadar butuh duit, ya nggak mungkin sih. Tapi tetap aja loh, sekarang supir kenaik juga pendapatannya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah sejahtera. Amin. Pasti gitu sih. Jadi bener-bener ya, maksudnya terjawab juga lah awalnya tuh ya itu sempat bingung juga, maksudnya oh ada loh yang sepenggemar ini sama bus gitu. Karena kan maksudnya kalau kita gemar, misalnya kita gemar jazz ya, kita tuh masih bisa untuk milih ini loh, kita nabung. Tapi kan kalau bus itu aja tuh udah hampir MM-an ya. Iya. Wah ngaco deh gitu kan, dan sampai oh ternyata emang ya membuat bahagia aja di sekitar teman juga pun mungkin ikut bikin kita happy ya, jadi orangnya teman-teman enak gitu kan. Pasti ada beda-beda sih, ada yang kayak kalau udah stres, udah pengen nyantai itu udah naik bis cuma pengen duduk, ngemil, makan, nonton, nyantai aja gitu. Terus pepe gitu, pulang lagi. Iya pulang lagi, pengen nonton balapan doang. Ada juga
macam-macam sih Pak. Beda-beda orang. Kita walaupun satu keluarga bisnisnya cuma ada beda-beda. Ada yang sukanya buat tiduran, Iya, tidur doang. Ada yang emang pengen nonton di jalan. Ada yang pengen kabur dari rumah juga ada. Oke. Sekarang nih setelah pertanyaan ini ke Bang Fadri lagi nih. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya ini seru juga nih pertanyaan maksudnya. Kan awal abang suka bus itu khususnya Sumatera Barat ya. Pasti kan pas pertama kali naik dan langsung ada ketujuh sama bus mana dong gitu kan. Nah sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sukanya sama ANS gitu kan salah satunya lah. Kenapa tertarik sama bus ANS untuk kayak Sumbar gitu, untuk kayak Sumatera Barat lah? Gimana? Kalau saya sih memang baru suka ANS ini di sekitar saya umur 20-an ya. Kalau dulu kan waktu kecil itu sebenarnya dari keluarga itu dengan bis lain. Memang udah coba beberapa bis karena dulu kan yang tujuan Sumbar itu banyak banget ya bisnya. Berapa banyak dulu? Mungkin ada kali 8 sampai 10 PO banyak ya? dulu yang ke Sumbar itu. iya. Karena yang penumpang perantau ya, kalau perantauan dari Minang itu kan memang banyak banget dulu, mungkin sampai beberapa PO sampai cukup ramai gitu. Nah, termasuk dari keluarga dulu juga merantau terus juga pulang kampung. Nah, untuk ANS ini sendiri sih karena udah pengalaman ya, beberapa dengan PO lain itu ada yang dikecewakan, terus juga dari waktu tempuhnya mungkin yang sedikit lebih lama daripada ANS, terus kenyamanan juga mungkin sedikit berbeda lah. Kalau ANS memang dulu kan fasilitasnya atau kelasnya banyak tuh, ada yang dari non AC, yang eksekutif sampai yang super eksekutif juga ada. Nah, pas awal-awal yang super eksekutif tuh saya mulai suka sama ANS, bangkunya kan 21, jadi memang itu lega banget, bangkunya juga gede banget, nyaman lah gitu. Terus juga dari pelayanannya juga aman, waktu tempuhnya juga cepat, karena kan ada juga yang mungkin kru-kru itu di jalan suka lambat-lambatin, entah dia cari sewa atau gimana ya. Cuman kalau ANS ya sejauh ini sih masih cukup memuaskan. Apa ANS ini? Terus juga sekarang udah makin bagus ya. Akhir-akhir ini ya, beberapa tahun terakhir ini armadanya juga udah mulai yang terbaru dibanding yang sebelumnya. Memang cukup lama tuh kita menantikan ANS ganti sasis baru gitu kan. Jatuh-jatuhnya. Iya, karena OPO sebelah kan udah mulai peremajaan unitnya. ANS memang sedikit terlambat, tapi ya alhamdulillah sekarang udah elektrik semua ya, 1526 itu udah nyaman lah buat kita. Ditambah sekarang ada lagi nih yang kelas legres. Oh iya. Tadinya kan nggak ada, bangkunya kan 40, sekarang ada yang 36 sama yang 30. Nah itu kita excited banget lah, akhirnya bisa nih pulang kampung lagi dengan nyaman lagi gitu. Ya alhamdulillah sih, memang tetap tapi kita terus lagi berbenah terus ya, namanya dari awal pas pesawat murah kan parah banget, nggak kita doang semuanya. Dan tapi yang bangkit duluan ya PO lain sampai akhirnya ANS mulai kembali membenah gitu kan. Kalau Bang Nurman gimana nih Bang Nurman? Kalau ngeliat ANS itu adem gitu. Karena Ademnya dari mana nih? Warnanya? Iya, warna jadi putih ya? putih biru dulu. Putih biru ya. Terus yang pas zamannya dulu yang turismo pintu tengah. Nah itu belum pernah. Ada pintu tengah ya? Ada. Dulu tuh sempat keluarga naik bis ANS yang eksekutif pintu tengah gitu, masuk ke dalamnya tuh kesannya mewah gitu kan, zaman dulu ya, sebelum pesawat murah gitu. Betul. Di tahun 2003 itu kesannya memang sangat mewah gitu untuk naik ANS gitu ke kampung. Walaupun sebenarnya kalau dari kakek nenek itu cenderung pakai PO lain yang non AC ya. Oke. Nah, beda. Iya, ya? karena nggak kuat pakai AC sih sebenarnya dia itu. Jadi tapi ketika sekali waktu mencoba ANS itu memang beda feelnya gitu ternyata. Itu yang mulai dari situ. Terus pertama kali ngerantau sendiri juga, maksudnya pulang kampung sendiri ke naik ANS dulu masih zamannya SE21. SE21 dulu booming banget ya. Iya. Tapi dulu harga nggak jauh sama pesawat ya? Pesawat masih belum mahal. Harganya hampir sama dengan pesawat. Tapi orang masih banyak milih SE ya? Iya. Wow. Apalagi lu dapat makan ya kalau nggak salah ANS ya. Free
free makan sekali. Nasi habis makan. Iya. Tapi nasi kotak, bener? Nasi kotak bukan makan di tempat. Iya. Nasi kotak. Kerjasama dengan rumah makan. Oh iya, oke. Itulah sedikit berbeda gitu servis di kelasnya kan. Iya sih, benar sih. Kalau Bang Ibu, Kalau saya sendiri sih dari keluarga awalnya dulu karena emang gak ada yang langsung ke kampung. Aku kecil dulu memang belum ANS ya. Belum ya, belum. apa tuh? Ada di tetangga. Oh, oke. Tapi udah ada tetangganya nggak apa-apa. APD. Oh, Iya, jadi langsung ke Dobok dulu terminal Dobok. Sekarang kan kalau untuk saat ini udah ada lagi kan alhamdulillah. Dulu emang nggak ada kan kalau yang langsung dari Jakarta cuma beberapa PO salah satunya APD. Yang dekat rumah ya? Yes. Depok ya. Dari Depok juga di kampungnya langsung ke Batu Sangkar. Nah ini juga dari Depok. Iya. Berarti tujuannya cuma Depok, Batu Sangkar. Maksudnya Batu Sangkar tok udah Dobok ke Dobok dong apa? Dia ke Pekumbu. Ke Pekumbu lanjut. Lanjut Pekumbu. Sama sih sebenarnya lainnya sama kayak kita sekarang. Cuman ya dulu seperti itu gitu. Oke, terus kalau mulai kayak sih ya setelah mulai dulu kebetulan aku tinggal di sini, cuman kuliah di Sumatera Barat. Itulah mulai sering sebenarnya salah satu yang mempengaruhi ini abang-abang gua ini sih. gimana Mori? Ya, karena dulu ya awalnya dulu kan waktu masih sekolah-sekolah lah, baru kumpul-kumpul biasa, masih liberal lah, nggak tahu gitu kan. Cuman udah kalau mau pulang udah naik KNS aja, naik KNS dulu masih di Rawamangun tahun 2011, 2010 ketemu sama abang ini di Rawamangun, udah mau pulang naik KNS aja. Nah, pertama kali nyoba sendiri juga naik KNS. SE. Dan ternyata emang ya itu sih balik lagi ke servis sih. Kalau kita yang pertama kali jatuh hati itu emang karena servis dan ketepatan waktu. Jadi kalau dulu ya yang pasti sebelum matahari terbit dulu udah nyampe di tujuan. Oke, tapi kalau ini mau nanya dulu kamu, kalau misalkan nih ada pilihan, ada yang fasilitasnya bagus banget, tapi dia kurang tepat waktu sama yang mobil bus yang fasilitasnya nggak sebagus itu tapi tepat waktu. Jadi sebenarnya orang tuh lebih senang mana sih? Apa tepat waktu itu benar-benar jadi gitu ya? Jadi patokan penting lah gitu. Saya kira untuk saat ini sih iya. Iya, ketepatan waktu. Sebenarnya untuk perantau masuk sebelum maghrib aja di kampung itu udah suatu hal yang sangat menyenangkan. Kalau dulu tuh sebelum matahari terbit, iya. Kalau sekarang sebelum matahari terbenam. Kalau dulu tuh sebelum matahari terbit, sebelum subuh masuk itu udah jempol lah kita gitu. Alhamdulillah sekarang udah kantor gitu. Iya. Udah semua perusahaan, semua masyarakat kan untuk nyampe lebih cepat. Oh jadi gitu tepat waktu itu hal yang penting banget berarti ya. Iya. Karena mungkin kan emang kita kan waktu di jalan ini termasuk panjang kan. Iya sih. Mungkin dulu waktu muda-muda tuh nggak berasa kayak lama juga nggak apa-apa lah ya kok. Ternyata udah makin kesini ternyata emang makin lama tuh walaupun kita senang aja tuh ya berasa capek gitu kan. Iya. Apalagi untuk penumpang reguler pasti kan akan sangat berarti banget gitu loh, kita lebih cepat mereka bisa cepat istirahat juga. Iya benar. Waktu sangat berharga ya. Oke teman-teman semua, pastikan yang nonton ini semuanya kebanyakan ANS mania ya, yang udah gabung di grup, yang di grup itu sharing-sharing foto, terus cari tahu keberangkatan bus, terus juga pengen tahu fasilitas bus ANS, perkembangannya bagaimana. Pasti teman-teman belum pada tahu siapa sih kira-kira pendiri dari ANS mania itu. Nah sekarang saya mau kenalin nih pendiri-pendirinya. Ada dua orang, ada Bang Fadri dan Bang Durman. Inilah pendiri ANS mania dan kita akan korek kenapa sih nih sejarahnya bagaimana, kira-kira kita bisa tahu dari mereka lah. Mungkin dari Bang Fadri, Bang Durman, siapa nih kira-kira nih mau jawab nih sejarahnya awal gimana sih Bang? Bang Fadri dulu deh. Oke. Kalau untuk sejarah ANS Mania itu terbentuk awalnya dari komunitas Bismania dulu ya. Oke. Kita ada namanya Bismania yang khusus di wilayah Sumatera. Itu ada beberapa teman-teman, jadi mereka tuh punya masing-masing ketertarikan ke suatu PO, termasuk kita lah, saya sama Irfan gitu, karena kita dari Sumatera Barat. Kita bikin PO Mania yuk, apa nih buat jadi fokus ke satu PO itu aja gitu. Kita buat diskusi
Ada sharing gitu ya? Sharing masalah ANS, kemudian foto-foto, terus juga informasi-informasi masalah tiket atau segala macamnya, agen atau segala macam. Iya. Itu kita buat awalnya di Januari 2010. Oke, berarti udah 11 tahun nggak sekarang berarti? Iya, udah 11 tahun. Karena memang kita awalnya bikin grup ANS Mania itu iseng-iseng aja sih. Ini kita bikin, tapi waktu itu kita juga kita sampaikan ke almarhum Bapak Ian. Oh iya. Nino. Kita juga ke pemuda, jadi ke kantor. Kita sounding, Pak, maaf ini kita dari Wismania gitu. Kita pengen bikin suatu forum yang khusus buat teman-teman pecinta ANS gitu. Oh iya, nggak apa-apa, silakan dibuat katanya buat saling sharing gitu. Ya akhirnya kita buatlah di situ di Januari 2010. Awalnya sih memang belum berkembang kayak sekarang ya, karena dulu kan memang Wismania itu pun juga Batas belum terlalu banyak gitu. Berarti berapa tuh lu di sana ya? Kira-kira anggotanya? Paling puluhan Puluhan. Puluhan. Iya. Karena memang anggotanya itu juga dari teman-teman Wismania kita, dari yang dari Sumatera, yang Jawa, yang teman-teman pengen kenal sama ANS juga gitu. Paling masih puluhan. Cuman ya berjalannya waktu sampai sekarang sudah 67.000 ya. 67.000. Alhamdulillah itu sih. Dan memang aktif banget ya, kita lihat timeline-nya sehari-hari itu nggak pernah sepi. Dari teman-teman di Facebook ya, grup ANS Mania itu sering sharing, foto-fotonya juga bagus-bagus, niat gitu, hunting-hunting, pakai kameranya juga bagus-bagus. Sekarang jadi ANS tulisnya kayak gini jadi pada tahu gitu. Jadi memang tujuan awalnya itu adalah untuk mengumpulkan, untuk saling sharing, Ya, wadah. bisa tahu ya, jadi wadah diskusi. Dan bisa diskusi juga dengan manajemen kan pasti kan. Situ juga apa namanya. Tapi awalnya dari 20 itu gimana akhirnya bisa sampai ratusan gitu? Apa diajak aja gitu? Apa ikutin arus aja tiba-tiba rame? Kalau untuk anggotanya grup Facebook, memang Facebook itu sendiri baru boomingnya 2009 Sudah tuh booming Facebook pertama. Iya, memang waktu itu baru dibuat pun orang belum semuanya mungkin main Facebook atau apa gitu kan. Terus seberapa aware sih orang dulu main Facebook buat ngelihat grup bis gitu kan? Iya benar. Karena nggak ada yang apa sih ini grup bis gitu kan? Mungkin ya karena memang Wismania itu juga belum terlalu mewabah lah istilahnya kayak sekarang. Ya sekarang ya makin berjalan orang udah pada tahu nih ANS kayak gini, dan Wismania pun juga sekarang makin banyak banget komunitasnya, ya bagus sih. Jadi informasi yang berkembang itu jadi lebih luas lagi. Jadi benar-benar ikutin alur aja, dan akhirnya semua nyebar dan pecinta Wismania semakin banyak gitu ya. Iya. Sampai sekarang 64.000, 67.000. 67.000 Iya benar. jadi member. Dan tapi di situ tuh maksudnya di grup itu ya. Nah kan Bang Ibu sebagai anggota apa Bang Ibu? Aku ikut anggota dari baru dibikin sama Udah Bapak ikut. sama Bang Oh, udah Iwan, ikut? ikut langsung diajak Oh, gitu. oke. Emang dulu kan emang kita diajak-ajak aja gitu loh, sebagai bocil-bocil dulu kan. Tapi dulu nggak ada target, kita harus gini harus Enggak. harus gini. Nggak ada. Yang penting sharing. Sharing aja ya. Dan Jadi kalau misalkan ada informasi gitu, misalkan tiket tuh lebaran, kita ke Romangun, kita foto, kita share di Bukannya sama agennya. Iya. Dulu, Bu ini mau lebaran berapa harganya? Oh sekian, mau kita update di grup Facebook. Iya. Jadi kalau ada yang mau tanya, kita udah tahu gitu. tapi emang jujur loh, ini maksudnya ini pasti di semua perusahaan sangat membantu banget ya. Maksudnya membantu memberikan informasi, memberikan informasi, misalkan perusahaan memberikan informasi nih secara nggak langsung marketing gratis lah ya. Betul. Yang dibantu sama abang-abang semua, dan mungkin di Facebook lain lah. Ya perusahaan-perusahaan sangat bersyukur kayak gitu. Makanya awalnya tuh kayak wah baik banget ya gitu ya, sampai benar-benar secinta itu sama mungkin sama perusahaan ini, akhirnya dibikin grup lah gitu untuk dikumpulin untuk kasih informasi. Bahkan pun kalau ada komplain pun disampaikan juga ke manajemen kan. Iya. Itu sangat membantu banget sih. Dan tapi selama dibentuk grup itu ada keluh kesah apa ya udah? Banyak sih kalau besar ya. Karena dari awal 2010-an grup itu dibuat, kalau kesannya seputar ANS ya, karena dulu ANS kita jadi
nih bantalannya nih, ada penumpang komplain ini bannya pecah ya mungkin. Udah story 6 jam. Oh itu sih banyak banget. Cuman ya kita jawab sebaik-baiknya ya gitu. Oh ya mungkin kedepannya akan lebih baik segala macam ya. Karena memang kita kan bukan perwakilan langsung dari PO ya, karena kita hanya sebatas wadah untuk sharing segala macam. Cuma mungkin ada beberapa dari pelanggan yang menyampaikan keluh kesahnya di situ ya kita terima aja. Dan syukur banget sekarang grup INS Mania ada yang handle juga dari perusahaan langsung ya, dari Pak Ian dan mungkin juga dari yang lain juga ikut bantu mantau di situ, kasih jawaban di situ. Nah itu kita jadi syukurlah jadi manajemen udah tanggung Join lah ya. langsung dulu karena dulu kita kenalin lah jadinya. betul. Tapi jujur ya, apa ada INS Mania mungkin ya semua sih ya Pak, apapun itulah ya. Tanpa mereka perusahaannya berkembangnya mungkin agak lebih lambat lah gitu, karena ngebantu banget. Apalagi zaman sekarang sosmed kan. Iya. Itu syukur banget gitu loh. Kayak wah, pertama kali nih ada. Biasanya orang bikin restoran ya udah ya, mereka harus keluarin uang untuk marketing. Nah ini kita tinggal post di INS Mania informasi apa gitu emang sangat membantu lah. Alhamdulillah banget. Cuma perlu digarisbawahi juga di Pak Ian, untuk di grup INS Mania itu kita sebenarnya non profit ya, jadi kita tidak memanfaatkan Betul. untuk berniaga ya secanda segala macam. Mungkin dari grup-grup mania yang lain ada melakukan itu, cuman kalau dari kita dari awal memang komitmennya tidak untuk non profit, kita tidak ada mengambil keuntungan sama sekali. Jadi kalaupun ada di grup itu yang ada jual segala macam itu di luar tanggung jawab kita atau mungkin dari Pak Ian sendiri, mungkin itu pribadi masing-masing member gitu. Iya betul sih. Ya kita manajemen pokoknya berterima kasih banget lah ya kepada INS Mania dan teman-teman semua nih yang nonton yang selalu support INS sampai saat ini. Walaupun dulu 2010 ya kita turun banget ya sampai 2000 berapa? 2010 mungkin belum turun banget lah ya. 2012 ke atas. Ya karena 2010 tuh masih ada hasil bisnis kan. Ya. Iya. Oh ya bisa masih SE 2010. SE masih ada. Awal-awal SE masih bisnis masih jalan bareng waktu itu kan masih. Detik 22 si 40 situ. Nah setelah 2012 baru SE top doang yang jalan kan. 2012 karena juga AC. Pas SE Talk berarti itu udah parah banget ya. Tinggal Ya, SE Karena rotasi mobil untuk jalan per hari itu parah gitu maksudnya. karena dulu kan SE itu tiketnya kita masih ingat 350 dan pesawat itu 450, 400 juga ada. dan dulu pesawat bagasi belum bayar ya. Iya. Nah, itu dia iya benar. Jadi kebijakan LCC itu yang agak Iya, Memang itu gitu. memang parah sih. Oke, sekarang mau nanya dari abang-abang tentang perkembangan INS dari awal sampai sekarang tuh 2007 lah ya, 2007 tuh sampai sekarang perkembangannya seperti apa sih? Apakah naik turun atau datar aja atau bagaimana? Iya. Gimana menurut sudut pandang dari abang-abang semua? Kalau ya namanya bisnis transportasi darat ya bergantung kepada penumpang juga persaingan dengan moda transportasi lain gitu. Iya banyak ya. Jadi setelah kebijakan penerbangan murah di 2003 itu memang cenderung langsung turun gitu okupansi penumpang PO-PO di Sumbar termasuk INS juga gitu. Ada beberapa yang kolaps, ada yang beberapa yang bertahan gitu. Dan akhirnya salah satu yang mencoba bertahan gitu dengan dengan unit yang ada nampak gitu. Kadang unit 1 bulan sekali nggak jalan gitu. Ya kita sama-sama tahu dulu ya. Tapi itu berarti semua ya, semua. Semuanya. Yang pasti kalau turun tuh pas ada kebijakan LCC waktu itu sih. Yang ketiga itu memang. Itu jadi harga tiket pesawat dan bis itu ketika jaya-jayanya di bawah 2003 itu kan memang karena kan tiket pesawat perbedaannya jauh kan sama tiket bis itu. Tapi akhirnya gitu loh, dilema ketika memang harganya sudah beda tidak terlalu jauh, maka kan orang juga udah dulu pesawat itu kan emang hanya untuk kalangan atas. Ketika sudah berubah bergeser kan jadi menengah ke atas itu banyak
pasarnya bis penumpang bis Iya, pindah ke iya. sini. Kalau untuk ANS sendiri sih ya memang ya alhamdulillah lah kalau untuk benar-benar comebacknya tuh 2018 lah ya Bang. Iya. Jadi sebelum 2018 itu masih agak turun lah ya. Sebenarnya di 2014 itu udah lumayan yang ketika Iya, kita ganti Trafego. ganti bangku 5 kencana Bangku kencana. yang 36 sih. Jadi Sebelumnya bagusnya sebelumnya kan udah kelas SE Oh, iya, betul, kelas E. sama kelas eksekutif 40 gitu. Sama jumbo AC non toilet tuh. Jadi ada jumbo AC non toilet. Nah, itu juga pernah di 2011 2012 gitu. Dan 2011 yang keluar Mercy Air Suspension ya Bang ya. Iya. Itu Salah satu remaja yang lumayan lah ya. Iya, jadi masih balon lah orang sebutnya. Jadi dulu tuh semenjak ada LCC itu ANS tuh sehari paling berangkat paling banyak 2, itu pun jarang banget. Biasanya di hari-hari besar, biasanya 1 bahkan sampai pernah nggak berangkat hari itu. Kita pernah punya pengalaman Selasa Sabtu ya Bang berangkat. Iya. Satu pernah Pasti nggak berangkat ya. Selasa Iya. dan Sabtu tuh baik dari Jakarta, dari Jabodetabek ataupun dari Dari Sumbar. Sumbar. Itu udah maksudnya seperti rahasia umum lah kalau ketika Iya. Kita sampai diarahkan ke PO lain gitu Iya, ya, biasanya seperti itu. sampai segitunya. Dan yang sakit banget udah berangkat 1, dulu tuh ada istilah ngeranjau. Hmm. Ya Bang ya. Itu bikin penumpang capek banget tuh di situ sih. Karena itu muter. Bukan ngeranjau. ngeranjau itu dia datang ngedrop penumpang, misalnya yang dari Padang mau berangkat ke Jakarta itu ngedrop penumpang sampai Solo. Di Solo. Kita nanti Bis dari Bukit yang berangkat. iya dulu kita ngalamin kayak gitu. Kasiannya sih yang bawa barang banyak ya. Yang bawa anak, bawa barang banyak. Iya pasti repot banget. Udah naikin, turun lagi, Iya. udah naikin lagi ya. Di Jakarta gitu juga. Nyampe Pemuda, pindah mobil lagi. Dari Bandung. Ya, gua dari Bandung pindah lagi. Mungkin saat ini sih masih kayak gitu, cuman waktu itu lebih crowded aja lah ya Bang ya. 2018 kayaknya masih kayak gitu juga ya. Awal-awal pertama kali ANS beli unit kan masih jalan 1 kan? iya 1 bertahap terus 3 5 baru sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah 8 ya. Tapi Alhamdulillah. ANS mania nggak semuanya berkat. Ya perubahan manajemen juga. Nggak berubah. Kalau nggak berubah nggak akan maju kan gitu kan. Di penumpang nggak ada lah. Terus berarti apa namanya ketika perkembangan itu nih dari yang mungkin sempat menurun, ada nggak sih dari kan abang-abang ini pencinta ANS cuma dari PO dari penggemar PO sebenarnya atau maksudnya di atau santai aja waktu itu saat zaman dulu ya santai aja apa gimana nih Sebenarnya Santai-santai hampir panas naik juga. Iya. Di- Tapi kita sama. di 2011 tuh sebenarnya udah mulai 1526 dulu ya. PO Sumbar yang pakai 1526 ya elektrik. 2010 di pertama yang warna hijau FRC. Oh iya, Iya. dari dulu Hijau. itu sungguh membuat kegembiraan lah buat kita. Wah, akhirnya PO Sumbar ada yang pakai elektrik gitu kan. Tadinya kan mungkin 1521, 18 gitu kan. Udah ada elektrik, terus disusul dengan PO lain juga gitu. Cuman ya ANS doang nih, kok belum beli dulu. Kalau gua air suspension tetap cool. 1521. berusaha mungkin ANS Iya, ya, cuman ya mungkin kita paham ya dari manajemen mungkin ada kepentingan lain, Iya, ada ada prioritas prioritas lain. Ya, kita sebagai mania nggak perlu sampai ngompor-ngomporin ke manajemen sampai gini. Kita cukup menerima kok mungkin nanti. Akhirnya memang benar Terjawab lah ya. terjawab. Tetap gunakan bisnya walaupun 1521. Nah, itu baru namanya valoritas ya, waktu keren sih. Walaupun PO sebelah udah mulai bagus biasanya. Iya. Ya emang kalau udah nyaman, udah terbiasa mungkin akhirnya ya akan naik terus ya. Jadi tapi nggak ada tuh kayak sentimen tuh nggak terlalu itu ya. Jadi saat itu ya nggak terlalu Zaman dulu sosmed belum gila sekarang ya. ya maksudnya belum vokal sekarang gitu. Dan belum semaniak Belum banget. iya. Kalau sekarang yang maniaknya Hooligans-nya tuh belum. Iya sih. Karena anggotanya sebenarnya itu juga Iya. kalau dulu. Jadi PO Mania ini anggotanya sama dengan PO Mania yang sebelah gitu karena Dan itu kan akrab juga. iya tujuannya satu kan untuk memajukan PO Sumbar Iya, sebenarnya. makanya semoga lah semua yang hal-hal yang vokal saat ini ada bisa Iya. balik lagi. Kalau ada masukan boleh tapi dengan cara yang Baik. untuk memajukan. Iya, oke.
Jadi walaupun tersindir juga jadi penyemangat aja, lihat aja nanti, tapi tetap Gila-gila tapi nggak bisa. iya. Lama ya nunggunya. Sama dari belakang atas. Pecah telur juga. Sampai kayak nggak nyangka ini beneran nanti. Ini editan bukan nih? Sekarang banyak nih. Editan pertama itu kan doa dong. Editan pertama kali itu Anies warna putih di Morodadi. Iya. Itu pertama kali. Pakai body apa tuh? Eka dulu punya Eka itu ya. Iya. T Gran Turismo. Oh, Gran Turismo. Itu prank pertama kali. Cuma putih biru kan? Iya. Putih biru. Iya, putih biru. Makanya dulu identiknya AS tuh putih banget ya. Sekarang identiknya biru ya. Perubahan baru berarti Iya sih, lebih baik. seger lah, Seger. penyegar lah. Oke, tadi kan kita udah tahu ya dari sejarah awal suka bus, terus juga bentuknya ANS Mania, sejarahnya perkembangan ANS dari tahun 2007 lah gitu kan. Nah saat ini tuh kan kita lagi masa-masa parah ya, masa-masa parah untuk dunia perbusan gitu kan. Nah karena abang-abang ini kan penikmat bus lah ya. Nah yang pengen tahu nih pengen nanya sekarang sudut pandang dari abang semua ini untuk dunia bus perkembangannya ketika di pandemi ini seperti apa sih? Apakah ini seperti callback kita ke pesawat yang murah itu? Apakah seperti apa gitu? Dari sudut pandang penikmat ya, penikmat penggemar gitu. Ya yang paling berasa itu sebenarnya sekarang ada persyaratan ketika kan perjalanan ya. Oh iya betul sih. Sekarang Itu banyak banget sekali. penumpang yang mengeluh ya. Apalagi karena kita akui di ANS Mania jadi bisa tahu apa namanya informasi-informasi dari penumpang gitu kan. Memang itu yang salah satu hal yang membuat berat lah penumpang untuk melakukan perjalanan gitu. Persyaratan juga kebijakan pemerintah yang menurut kami agak abu-abu gitu. Kadang apa persyaratannya apa yang harus dipenuhi apa yang tidak, terus di lapangan ternyata berbeda. Oh iya. Itu yang mungkin dirasakan juga oleh manajemen gitu kan. Sangat sebenarnya persyaratan sangat rumit ya. Ada antigen, vaksin, bahkan yang sekarang sejujurnya memang nggak semua juga mau vaksin kan. Iya, itu. Semua mau vaksin, jadi benar-benar harus vaksin dan antigen, dan itu biayanya juga tidak sedikit. Ada tambahan biaya untuk penumpang ketika melakukan perjalanan. Iya betul. Jadi pas di ANS Mania itu berarti banyak banget yang komplain juga ya. Yang mengeluh sih sebenarnya seperti itu. Dan berakibat ke waktu tempuh perjalanan jadi sedikit agak terlambat karena Oh iya, benar. kadang di Bakauheni atau mungkin di Merak ada pemeriksaan dulu di beberapa penumpang gitu kan, itu juga makan waktu. Mungkin tadinya cuman mungkin swab aja, mungkin sekarang harus vaksin atau segala macam, jadi yang diperiksa mungkin lebih banyak, jadi lebih antri lagi gitu kan, yang tadinya cepat sampai ya harus nunggu itu dulu. Itu juga dikeluhkan sama pelanggan sih. Iya sih memang, apalagi kadang yang paling dikeluhkan tuh antigen 1 kali 24 jam ya. Iya. Maksudnya bus aja berangkat dari sana udah jam berapa, kelewat dikit aja itu udah nggak boleh kan. Cuman kalau untuk dari segi lainnya sih, kalau yang Pak yang tanya tadi kayak zamannya waktu pesawat murah, sebenarnya sih 50-50 lah ya. Karena dari beberapa teman itu justru yang biasanya naik pesawat sekarang malah nanya kemungkinannya persyaratannya kalau untuk naik bis itu kayak gimana. Kalau untuk misalnya kita perbandingannya sama pesawat, karena kalau untuk pesawat kan mungkin PCR, itu lebih PCR bukan swab antigen lagi. Kalau vaksin kan memang sudah harus semuanya ya. Iya memang udah. Kalau setelah PPKM darurat kemarin kan vaksin itu memang sudah mewajibkan waktu PPKM darurat, dan kalau bis kan sampai saat ini juga PPKM level 4 hanya swab antigen aja kan, nggak harus PCR. Itu untuk perbandingannya dengan pesawat. Ya, tapi memang alhamdulillah, tapi mulai kesini mulai agak membaik ya. Kayak agak ya memang ya tujuan pemerintah juga mungkin pengen cepet-cepet selesai. Ya. Kita juga berharap yang sama sih, semoga pandemi cepat berakhir dan aktivitas normal kembali. Tapi nggak ada kesalahan kayak aduh kenapa ribet banget nih dari orang. Tapi mau pada mau pulang kampung sih masih di sini. Sebenarnya yang bikin kesel itu waktu benar-benar stop operasi ya dulu ya. Oh iya, bener tuh, nggak banget tuh. Iya, apalagi Berapa minggu kan? mau mudik hari raya, tadinya kita udah semangat mau berangkat, ternyata nggak ada yang berangkat semuanya gitu kan. Iya. Akhirnya ya dipendem aja ya, kita sama-sama buat
berantas COVID biar lebih cepat selesai gitu kan, penyebarannya biar nggak banyak, ya kita ikutin aja. Ya, dari pemerintah. Dan seperti Bang Fadli bilang tadi sih, mungkin untuk semua pelanggan setia ANS itu mohon kesabarannya aja, karena memang karena kendala tersebut tidak diinginkan juga oleh manajemen kan. Karena kalau aku sih pengalaman kemarin terakhir awal Juli perjalanan dari Padang ke Jakarta itu lumayan lama ketahan kan di Gadang Jaya. Di Gadang Jaya hampir. Sama di Palembang ya, Boy? Kalau di Palembang sih nggak kena waktu itu kan. Memang bisa kita lewat jalan lain, masuk tolnya via Kayu Agung. Cuman yang benar-benar ketahan kan waktu itu yang di Gadang Jaya. Dari jam 11 baru start dari Gadang Jaya lagi jam 5 ya. Iya, itu teman-teman yang nonton di sini juga yang ada merasakan itu saat itu memang awal-awal banget. Itu start banget PPKM darurat kan? Iya. Sebelum Idul Adha. Iya, sebelum Idul Adha itu Bang. Itu Mbak, jadi mungkin kan kedepannya kita nggak tahu kondisi mungkin akan sama, akan lebih baik, atau kalau kita berharap akan lebih baik. Amin ya, kita pasti berharap akan lebih baik lah. Cuman yang pasti ya untuk semua pelanggan setianya sih harus ya mau, karena itu memang bukan kemauan dari manajemen sebenarnya. Kita memang ngikutin peraturan Ya, mematuhi pemerintah. dan memang saat awal-awal itu kita jujur kaget, peraturan itu di jam 12 tank buat besok udah harus berlaku, sedangkan mobil itu udah berangkat dari kemarin gitu loh. Iya. Makanya tertahan di situ, kita mencoba diskusi sama pihak pelabuhan apa bisa ditoleransi untuk hari ini gitu kan. Karena ya emang gak ada kesiapan gitu, kecuali dari jauh-jauh hari kan gak ada kesiapan. Jadi akhirnya semua nggak semua PO ANS aja kan, itu PO MPM, PO semuanya lah gitu kan. Saat itu memang lagi ketahan gitu. itu yang lumayan lama sih. Ya kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan dunia transportasi darat, udara semuanya bisa kembali normal ya, sesuai dengan pasarnya mereka gitu. Oke Pak Bang, makasih banyak nih udah mau datang, udah mau sharing-sharing. Sama-sama. Dan sempetin waktunya. Siap. Terima kasih juga sudah diundang. Oh iya, dengan studio ANS yang baru, alhamdulillah. Jadi ada unit baru Pak Ian? Apa? Ada unit baru? Ditunggu aja teman-teman ya, semoga didoain. Tapi bukan penonton ya. Untuk yang nonton itu belum teman-teman. Ya, Ya, tapi terima kasih. didoakan, ya kan, didoakan semoga. Amin. Belumnya kenapa? Jujur pasti semua PS juga sebenarnya bisa beli Toyota Rotor, tapi jalannya belum layak teman-teman. Jalannya belum layak, jadi kita semua perusahaan pasti memikirkan operasional ya kan. Betul. Nah, kita bukannya nggak mau memberikan kenyamanan yang lebih ke penumpang, tapi kita juga pasti kan memikirkan operasional biar kita bisa tetap berdiri lah gitu kan. Yang paling optimal saat ini berarti Ya. masih 16 bulan. Ya semoga pemerintah tetap terus ya jalan tol dibangun terus ya. ANS bisa mengeluarkan itu lebih baik lah. Dan terima kasih juga teman-teman sudah setia menonton. Jadi semoga sharing-sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.